Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Novianti. Di sini saya akan presentasikan materi mengenai menghadapi persaingan. Yang pertama yaitu kekuatan kompetitif. Michelle Porter mengidentifikasikan bahwa ada 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik sebuah pasar atau segmen pasar. Di antaranya yaitu yang pertama, persaingan industri, yang kedua, yaitu pendatang baru potensial, yang ketiga, yaitu produk pengganti, yang keempat, yaitu pembeli, dan yang kelima, yaitu pemasok. Adapun pula ancaman yang terkandung di dalam 5 kekuatan ini, yang pertama yaitu ancaman rivalitas segmen yang intens. Sebuah segmen dikatakan tidak menarik apabila segmen tersebut telah banyak memiliki pesaing yang kuat atau yang agresif. Segmen juga dikatakan lebih tidak menarik apabila segmen tersebut stabil atau menurun. Jika kapasitas pabrik ditambah dalam skala yang besar, kemudian biayanya tetap, penghalang untuk keluarnya tinggi, dan jika perusahaan harus bertahan di dalam segmen tersebut dengan risiko yang cukup besar, maka hal ini akan menimbulkan perang harga, perang iklan, kemudian peluncurannya produk baru yang sering, sehingga akan menimbulkan segmen tersebut menjadi segmen yang sangat mahal untuk bersaing. Contohnya yaitu telepon seluler. Telepon seluler merupakan pasar dengan persaingan yang kuat akibat rivalitas segmen yang intens. Yang selanjutnya yaitu ancaman pendatang baru. Sebuah segmen dikatakan menarik apabila segmen tersebut memiliki penghalang untuk masuknya tinggi dan penghalang untuk keluarnya rendah. Dan sebaliknya, segmen dikatakan tidak menarik atau buruk jika segmen tersebut memiliki penghalang untuk masuknya rendah dan penghalang untuk keluarnya tinggi. Contohnya yaitu industri penerbangan. Industri penerbangan memiliki penghalang untuk masuknya rendah dan penghalang untuk keluarnya tinggi. Maka hal ini akan menimbulkan penerbangan udara mengalami kesulitan ketika mengalami atau menghadapi kelesuan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Sebuah segmen dikatakan tidak menarik apabila pembeli memiliki daya tawar yang semakin besar atau semakin kuat. Daya tawar tumbuh karena mereka terorganisasi atau terkonsentrasi, dan produk memiliki bagian yang signifikan dari biaya pembeli. Bisa juga karena produk tersebut tidak diferensiasikan. Pertahanan yang baik yang harus dilakukan adalah memberikan penawaran yang unggul agar tidak ditolak oleh pembeli. Yang selanjutnya yaitu ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen tidak menarik apabila pemasok perusahaan menaikkan harga atau menurunkan produk yang akan dipasok. Contohnya yaitu perusahaan minyak seperti ExxonMobil, BP, Shell yang menderita akibat jumlah cadangan minyak yang terbatas dan tindakan kartel seperti kartel pemasok seperti OPEC. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Kita dapat mempelajari persaingan dari 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang industri dan yang kedua yaitu sudut pandang pasar. Menurut sudut pandang industri adalah sebuah perusahaan yang menawarkan kelas produk atau produk yang memiliki ikatan erat satu sama lain. Dan menurut pasar adalah perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Yang ketiga yaitu menganalisis pesaing. Setelah perusahaan menentukan pesaing utamanya, hal yang harus dilakukan yaitu menentukan strategi, tujuan, kekuatan dan kelemahan mereka. Yang pertama yaitu strategi.
Sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu disebut dengan kelompok strategis. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya dan strategi mereka, perusahaan harus bertanya, apa yang dicari masing-masing pesaing di pasar, apa yang menggerakkan masing-masing perilaku pesaing. Banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Yang selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang semua kekuatan dan kelemahan pesaing. Secara umum, perusahaan harus memperhatikan 3 variabel ketika menganalisis pesaing. Yang pertama yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar adalah pangsa pasar sasaran pesaing. Yang kedua yaitu pangsa pikiran. Pangsa pikiran adalah persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam merespons pertanyaan. Sebutkan nama perusahaan yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda di industri ini. Yang ketiga yaitu pangsa hati. Pangsa hati adalah persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam merespon pertanyaan. Sebutkan nama perusahaan dari mana Anda lebih suka membeli produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dimas. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.